Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rekan Narendra Wahyu dari NIM 400305256300086 dari kelas Gedung 1, Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Jadi, di sini saya akan memberikan penjelasan atau tutorial tentang membuat kontur pada Civil 3D menggunakan titik-titik koordinat pada Google Earth Pro. Oke, langsung saja masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah Google Earth Pro untuk mengetahui titik-titik koordinatnya. Yang pertama kita harus menentukan dulu lokasi mana yang ingin kita ketahui konturnya. Di sini saya membuat pada belakang lapangan tembak Undip. Di sini saya ingin mengetahui konturnya pada wilayah di sini. Jadi yang pertama klik New Patch, lalu ganti namanya. Misal kita ganti dengan tugas IUT Raka. Oke, setelah sudah diganti namanya, langsung saja kita beri titik-titik koordinat mana yang ingin kita ketahui pada wilayah tersebut. Kita beri secara horizontal terlebih dahulu. Jadi saya mau memulainya dari sini dan kita buat seperti mengular ya. Nah, usahakan jarak-jarak antar titik ini dia itu tidak terlalu jauh, karena agar dia tuh hampir sama persis seperti kondisi lapangan pada aslinya. Nah, kita buat secara mengular seperti ini. Kita buat horizontalnya dulu. Boleh mulai dari atas atau dari bawah. Kalau saya di sini dari atas terlebih dahulu ke bawah. Ini jaraknya kalau bisa teratur dan tidak terlalu jauh. Nah, setelah kita membuat yang titik-titik secara horizontal, lalu kita lanjutkan secara vertikal seperti agar seperti membentuk jaring. Nah, yang vertikal ini dia itu juga dibuat secara mengular ya. Jadi seperti ini. Nah, sebenarnya gunanya kita menggunakan Google Earth Pro ini itu tuh tahapan prasurvei agar memudahkan kita untuk melakukan surveinya. Nah, fungsi dari kita membuat titik-titik seperti ini tuh dan titiknya tuh secara teratur ya, itu tuh agar nanti hasil konturnya itu mendekati real kondisi lapangannya seperti itu. Oke, kita buat secara vertikal dan mengular juga. Oke, ketika sudah semua lokasi yang ingin kita ketahui konturnya kita beri titik-titik koordinat, lalu kita klik OK di sini. Nah, setelah kita klik OK, bakalan muncul di sini tugas IUT Raka seperti yang sudah kita namain tadi. Lalu kita klik kanan dan kita save place as. Nah, di sini kita save tugas IUT Raka dan jangan lupa save as type-nya ini kita pakai KMZ ya. Oke, kita save. Setelah kita save, lalu kita menuju ke ini. Oke, setelah itu kita menuju ke GPS Visualizer yang logonya G dengan warna hijau ini ya. Nah, lalu kita klik ini, Convert a File. Lalu setelah convert a file, kita masukkan file yang sudah kita dapat dari Google Earth Pro tadi. Kita masukkan sini ke choose file. Tadi namanya tugas IUT Raka. Oke, kita masukkan. Lalu di sini kita pastikan
plain text delimiternya ini tab dan plain text output unitsnya ini matrix. Lalu di sini ada add DM elevation data, ini kita ganti ke best available source. Lalu kita klik show at find option dan kita scroll ke bawah, kita cari ini output UTM coordinate. Nah, ini kita klik menjadi yes. Nah, setelah semua udah diganti yang itu tadi, lalu kita klik ini convert. Nah, setelah ke convert, lalu ini kan ada nih didapatkan data, ada latitude, longitude, UTM zone, UTM easting, UTM northing, dan altitude. Nah, di sini ini latitude ini dia maknanya tuh kan ini minus 7 derajat minus 7. Nah, ini tuh dia melambangkan lintang selatannya. Jadi lintang selatan minus 7 derajat. Lintang selatannya 7 derajat. Lalu longitude di sini 110 ini dia tuh adalah bujur timurnya. Nah, latitude sama longitude ini tuh adalah koordinat yang biasa kita dapatkan di Google Maps. Lalu di sini UTM zone-nya kenapa 49? Karena kan tadi saya mengambil pada lapangan tembak di belakang lapangan tembak Tembalang, yang dimana di sini adalah di Semarang. Nah, di Semarang ini dia tuh masuk ke dalam zona 49 di sini. Makanya di sini UTM zone-nya dia masuk di 49. Oke. Setelah itu kita download datanya. Setelah kita download, kita buka. Dan kita dapatkan datanya seperti ini, sama seperti yang tadi. Lalu kita copy semuanya. Kita copy, lalu kita masuk ke Excel. Nah, kita paste yang telah kita copy tadi. Nah, di sini yang kita butuhkan tuh hanya ini, UTM easting, UTM northing, sama altitude-nya aja. Jadi yang ini kita tidak perlu, kita hapus saja. Lalu di sini juga kita nggak perlu, kita hapus. Nah, yang kita butuhkan hanya 3 ini. Kita pindahin ke sini. Ini kita hapus saja. Terus judulnya kita hapus saja juga. Kita delete. Oke, setelah itu kita copy data dari Excel ini yang sudah kita hapus, judul dan yang tidak diperlukan. Kita copy, kita masukkan ke notepad-nya. Nah, kita pastekan di notepad-nya. Nah, setelah kita dapatkan data di notepad-nya ini, kita save as. Kita save as. Kita beri nama tugas Iyut Raka. Dan save as type-nya kita txt, kita save. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke Civil 3D. Nah, setelah kita masuk ke Civil 3D, ini sudah pada drawing 4. Kita pertama ke setting dulu, ke setting, lalu kita klik drawing 4 ini. Kita klik kanan dan klik edit drawing setting. Nah, di sini muncul ada no datum, no projection. Nah, ini kita ganti ke UTM WGS 84 datum. Nah, terus di sini kan ada UTM 84. Nah, di sini 1N-nya kita ganti ke 49S. Nah, kenapa ke 49S? Seperti yang tadi, Semarang itu masuk ke wilayah atau zona 49. Oke, setelah kita ganti, kita klik OK. Nah, terus kita masuk ke prospektor. Kita masuk ke prospektor. Lalu kita klik insert. Pertama klik insert dan ini import points from file. Lalu kita masukkan file yang sudah kita ekstrak tadi dari notepad. Tadi namanya tugas Iyut Raka. Oke, kita open. Nah, di sini kita ganti specify point file formatnya, kita ganti ke NES. Lalu kita cek northing dan eastingnya udah benar apa belum. Kita cek dulu northingnya di sini 438 dan di sini di sini salah. Di sini eastingnya 43 dan northingnya tuh 9. Berarti di sini ada
kekeliruan atau datanya tuh kebalik. Di sini istingnya kan, di sini istingnya harusnya 43, tapi di sini jadi 9. Oke, nah ini caranya. Berarti Excel-nya kita ganti aja. Yang di sini pertama B ini kita copy dulu, kita pindah ke sini. Yang di sini kita hapus saja. Terus yang A di sini kita pindah ke B. Yang A kita hapus, yang F-nya kita pindah ke A. Oke, terus kita hapus. Nah, ini kita masukin lagi ke Notepad. Kita masukin ke Notepad. Kita hapus dulu. Oke. Oke, udah kita masukin ya. Terus kita save lagi. Kita save pakai nama tugas IUTRAKA 2 aja. Tugas IUTRAKA 2. Oke, kita save. Oh, untuk penamaannya bebas ya, terserah kalian mau gimana. Terus di sini yang lama kita hapus saja. Kita masukkan file yang baru, tugas IUTRAKA 2. Oke, kita open. Kita ke NEZ. Kita cek lagi. Norting sama istingnya apakah udah benar? Di sini nortingnya 92, isnya 43. Dan di sini udah benar ya, nortingnya 92, istingnya 43. Oke, sudah sesuai kan? Nah, jika sudah sesuai, kita klik Add Points to Point Group, lalu kita beri nama di sini tugas IUTRAKA. Kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Oke, setelah itu kita munculkan si ini titik-titiknya tadi. Kita klik zoom, pencet zoom, lalu kita Oke, di sini kita sudah mendapatkan titik-titik koordinatnya. Lalu kita klik surface, kita klik kanan, create surface, dan di sini kita type-nya pakai thin surface dan surface lainnya kita si topo. Oke, kita klik OK. Lalu di sini muncul tambah tanda plus di bagian kiri. Kita klik, lalu kita klik lagi. Nah, di definition ini kita klik pada point group, kita klik kanan, lalu kita klik add, dan kita tambahkan ini tadi yang sudah kita namai tugas IUTRAKA. Nah, di sini sudah terlihat konturnya. Ada yang berwarna abu-abu dan putih. Nah, di sini tuh maksudnya tuh perbedaan konturnya. Nah, ini kita hapus aja titik-titik koordinatnya. Kita klik salah satu titik koordinatnya, lalu klik kanan, lalu kita klik pada point group properties. Lalu yang point style-nya ini kita ganti menjadi none, dan point label style-nya kita juga ganti none. Oke, kita klik OK. Nah, di sini titik koordinat sudah hilang dan bisa kita lihat bahwa perbedaan konturnya sudah terlihat di sini. Nah, lalu kan ini warnanya hampir sama, jadi kita tidak bisa membedakan kontur mana yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Nah, ini bisa kita ganti dengan kita klik kanan, kita select dulu, kita klik kanan, lalu ke surface property. Dan di sini surface style-nya kita ganti yang awalnya kontur 2M dan 10M, kita ganti ke kontur 5M dan 25M yang desain. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan warnanya ya. Dan di sini juga kita lebih memudahkan kita untuk melihat perbedaan konturnya. Nah, tapi di sini belum ada perbedaan atau elevasi pada tiap garisnya kan. Kita tambahkan dengan cara kita klik, lalu kita pada add label ini kita klik dan kita pilih kontur single, lalu kita tambahkan di setiap garisnya ini aja. Kita klik, kita klik di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kita klik pada setiap garis untuk mengetahui
perbedaan elevasi pada setiap wilayahnya ini. Oke, setelah kita klik semua, lalu untuk mengetahui pada kondisi lapangannya atau kondisi aslinya, kita klik ini geolocation, lalu map of-nya ini kita ganti ke being aerial. Nah, di sini sudah terlihat pada kondisi lapangan aslinya. Di sini seperti lihat perbedaan elevasinya. Misal di sini pada tanah atau lapangan ini dengan yang mendekati pada di bawah pohon ini terdapat perbedaan elevasi 5 meter. Lalu di sini pada sungainya ini dan di atasnya di pohonnya ini juga terdapat perbedaan elevasi sebanyak 5. Nah, dari sini kita bisa mengetahui pada sebuah wilayah tersebut konturnya bagaimana dan juga perbedaan elevasinya seperti itu. Oke, sepertinya cukup sekian penjelasan membuat kontur Civil 3D dari titik-titik koordinat Google Earth Pro. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.